Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Kurang semangat sih. Ulang. Halo Gimana? semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Sultan Hirzi Maulana. Dan saya Mutiara Bunga Bangsa. Kami selaku moderator akan memandu berjalannya acara seminar pada pagi hari ini. Materi pertama yang akan dibawakan ialah kiat membangun karakter generasi digital yang berakhlak, mandiri, dan berprestasi serta siap menghadapi masa depan. Nah, yang nantinya akan kita dengarkan pemaparan secara langsung dari narasumber kita yang luar biasa. Daripada nunggu berlama-lama, langsung saja mari kita sambut materi kita Bapak Slamet Said Sarif. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi Bapak Said ini ialah seorang penulis, hipnoterapis. Bapak Said lahir di Barong Tongkok, Pubar pada tanggal 18 Maret 1968. Pak Said pernah mengemban pendidikan di SDN 010 Melakubar, MTS Ponpes Ribatul Khair Timbau Tenggarong, PGAN Negeri Samarinda, dan perguruan tinggi di S1 FAI Unikarta Tenggarong, Pasca Sarjana Prodi, dan KPI UNC Samarinda masih dalam proses studi. Baik, kepada Bapak Said, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Hai. Hai. Anak sekalian, izinkan berapa menit ke depan kita mau mendiskusikan ya terkait dengan materi digital dan bagaimana seharusnya akhlak kita merespon dengan digital yang sudah berkembang hari ini, kemudian bagaimana persiapan kita sebagai generasi muda muslim. Lanjut. Ya, lanjut. Balik dulu. Ya, itu nomor handphonenya. Ya, nomor handphonenya kalau mau kontak, ada alamat YouTube-nya. Ya, Slamet Said Sanif. Di sana di YouTube banyak sekali materi-materi berkaitan dengan hipnoterapi, bagaimana cara berbicara depan orang banyak yang tidak gugup, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian ada 3 lagu yang saya ciptakan, Tulang Rusuk, kemudian kalau ada lagu Desember Kelabu, maka Bapak bikin Akhir Desember. Kemudian ada juga lagu Aku Sebutir Hujan, ya, Aku Sebutir Hujan. Silakan nanti ditonton, ya. Kemudian anak-anak sekalian juga boleh share YouTube-nya ke Bapak, nanti Bapak akan like and share, begitu, ya, itu. Sehari-hari sebagai speaker, trainer, and people developer, kemudian holistic therapy, detox, hipnoterapis, dan grapologis. Grapologis itu membaca karakter seseorang lewat tulisan tangannya. Jadi anak-anak semua kalau punya ilmu ini, nanti ketika ada seorang yang mendekati kalian, kalian bisa baca karakternya lewat tulisan tangannya. Apakah si laki-laki ini pantas dipertahankan atau dia ditendang saja? Lewat ilmu grafologi. Baik, lanjut nak. Halo, lanjut. Ya, ini menghipnoterapi seseorang yang takut sama tikus ketika ngisi acara di hotel dekat SCP itu apa namanya? Bukan yang sebelahnya, bukan Afton satunya. Iya. Swiss Bell ya, Swiss Bell. Lanjut. Lanjut. Ya ini keluarga, istri baru 1, anak baru 4. Hari ini tadi Pak Pembina barusan tasmiahkan cucu Pak. Yang seharusnya 9:30 tapi dibikin acara 7:30 tadi supaya bisa hadir di tempat ini. Ya, supaya bisa hadir di tempat ini. Lanjut.
Ya, ini pendidikan. Saya sedang menyelesaikan juga di S2 program komunikasi, ya, program komunikasi. Pernah di sini juga sekolah dulu, tapi di PGA tahun 88. Lanjut. Kegiatan-kegiatan, pernah jadi ketua HMI cabang Samarinda. Kemudian lanjut. Nah, 9 tahun itu di marketing, pernah jadi kepala cabang asuransi di Surabaya, Balikpapan, kemudian tahun 2005 saya mengundurkan diri, dan sempat 10 tahun juga menangani KDRT. KDRT di Provinsi Kalimantan Timur, bagiannya adalah bagian hipnoterapi, menghilangkan fobia-fobia itu. Anak-anak sekalian, tahu tidak singkatan KDRT? Apa? Ya, KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Tapi dalam konteks Bapak nangani selama 10 tahun di Kalimantan Timur, KDRT itu singkatan kekurangan duit ribut terus. Ya, kekurangan duit ribut terus. Atau kekurangan berdua-duaan suami istri. Kalau sudah lama tidak bisa berdua-duaan lagi, itu biasanya akan ribut. Ya, akan ribut. Lanjut. Ini buku yang baru dihasilkan. Ya, penulis buku di Kalimantan Timur. Baru sampai hari ini masih ada 2 lagi ditunggu. Jadi karya berkaitan dengan ontologi itu baru ada 14 buku. Ya, baru ada 14 buku. Sedangkan yang mandiri, tulisan sendiri Pak, itu saya baru ada 3. Yang pertama judulnya Ijab Kabul, puisi tentang romantisme, spiritual, sosial, dan sebagainya. Yang kedua adalah Tulang Rusuk. Nah, itu ada lagunya di YouTube. Kemudian yang terbaru, masih saya tunggu ini, judulnya adalah 100 kata beribu makna. Di situ ada kata-kata motivasi, di situ ada kata-kata romantisme, di situ juga ada kata-kata yang berkaitan dengan edukasi. Contoh, berkaitan dengan bahasa-bahasa romantisme. Ya, bolehkah aku pinjam matahari untuk mencairkan hatimu agar aku dapat kembali memandang keindahan bola matamu. Nah, itu yang romantis. Ya, di buku itu. Nah, kenapa? Kenapa anak sekalian? Insya Allah, kalau sudah selesai nih Pak, selesai pandemi ini, Bapak akan fokus untuk memberikan pelatihan public speaking. Public speaking. Kenapa? Karena di luaran sana, kalau kita mau ikut kelasnya, itu minimal bayarnya 1,5 juta. Bapak mau kasih kelas hanya 75.000. Ya, 75.000 ya untuk sementara ini lewat Zoom. Jadi insya Allah nanti ada berbagai macam di Indonesia itu yang mengikuti materi. Nah, salah satu opening yang menarik yang memukai itu, kita mesti punya bahasa-bahasa yang berkaitan apa yang saya tulis di 100 kata beribu makna. Ya. Jadi kalau pembukaan sekarang yang terhormat, bla bla bla, kemudian ada mengatakan bahwa untuk mempersingkat waktu, itu kelihatan sekali bahwa dia tidak pernah belajar public speaking. Kenapa? Tidak boleh lagi ada kata-kata mempersingkat waktu. Kenapa? Karena kita Tuhan, bukan Tuhan. Waktu tidak bisa disingkat-singkat, betul? Atau waktu dan tempat, masih ada bahasa begitu, itu tidak boleh lagi. Kenapa? Karena ya seolah-olah hanya tempat dia aja yang di ruangan itu. Jadi ya tidak ada lagi menggunakan bahasa, waktu, dan tempat atau untuk mempersingkat waktu. Nah, termasuk kita sering manual ketika kita berbicara. Padahal ketika kita membuka acara, itu opening yang menarik itu, salah satu misalnya setiap orang pernah jatuh, tapi tidak kali panjang dan kali lebar. Dan salah satu hikmah kenapa Tuhan itu memberikan waktu kepada kita agar kita dapat mengubur tentang kegagalan masa lalu kita. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Ya. Sebelum saya lanjut, saya mau kasih moderatornya yang luar biasa, buku. Ya. Siapa mau wakili ini? Ya. Saya kasih. Ini yang masih ada, yang Tulang Rusuk sedang dicetak lagi. Di bawah ya? Ya. Kan ada teman saya nulis buku judulnya Ziarah Cinta. Ya, yang punya KP Daun. Saya bilang,
apapun ziarah cintanya, endingnya mesti ijab kabul. Nah, ijab kabul inilah bukunya, begitu ya. Oke, silakan diterima. Ya, nanti dibacakan, tapi syaratnya bacakan puisinya, terus dikirim di YouTube. Ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, lanjut. Insya Allah kami tanggal 22 Desember nanti mau bikin acara, yaitu pejabat berpuisi dalam rangka untuk menyambut Hari Ibu. Nah, kebetulan ini buku yang kami karang juga, judulnya adalah 93 Penyair Pembaca Indonesia. Ya, nanti ada pejabat Kaltim berpuisi. Insya Allah kita sedang garap itu untuk membaca khusus puisi-puisi ini. Lanjut. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, 100 kata beribu makna. Ya, 100 kata beribu makna. Murah, harganya cuma 55.000. Ya, 55.000, tapi isinya luar biasa. Kalian yang OSIS, yang pemimpin-pemimpin itu mesti punya ini untuk membuka acara itu supaya ada kata-kata yang ya. Misalnya kata-kata motivasi. Jangan izinkan orang lain mencuri antusiasmemu, apalagi hatimu. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini contoh, bolehkah aku pinjam matahari untuk mencairkan hatimu? Ini kata-kata mesra. Kemudian, meski kehadiranku bukan yang pertama, namun akan menjadi utama dalam hidupmu. Gitu ya. Ya, si adeknya sih senyum-senyum aja gitu ya, lihat ya bahasa-bahasa itu ya. Lanjut. Lanjut. Nah, balik dulu. Kita mau ice breaking dulu. Ya. Ikutin gerakan saya. Ya, ikutin gerakan saya. 1, 2, 3. Konsentrasi, balik, konsentrasi. Bisa? Ya, kalau bisa, yang sebelah sini dulu atau yang laki-laki dulu? Oke, kita kasih adik-adik wanita dulu untuk melakukan gerakan ini barusan. Tadi ditanyain bisa tidak? Bisa. Oke, sekarang mau lihat kalau yang di sini duluan melakukan kesalahan itu bisa dimaklumi. Kenapa? Karena dia sudah mendahului. Tetapi apabila di sini yang melakukan kesalahan itu berarti dia tidak pernah belajar tentang kegagalan masa lalunya. Betul? Oke, 1, 2, 3. Keluarkan suaranya. Keluarkan suaranya. Kapan dimulainya? Ya, mainnya konsentrasi, konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nah, ini biasanya kalau kita ngisi outbound, peserta baru berkenalan itu dengan cara bermain-main ini pun bisa. Ya, bermain-main begitu. Coba semangat ya, keluarkan semuanya. Ya, keluarkan semuanya. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kita mau mendengar lagi pada makhluk penampakan. Ya. Oke, siap? Boleh pimpin? Boleh pimpin depan? 1, 2, 3. Oke, semua ya, semua ya. Semua. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Alhamdulillah anak-anak semua di sini mampu melakukannya. Pertama memang konsentrasinya bagus. Yang kedua, insya Allah tidak ciri-ciri
orang yang kena asam aurat. Asam urat, ya, asam urat. Lanjut. Nah, anak sekalian, mari kita lihat hari ini. Di medsos itu, ya, dari catatan meminta pertemanan hingga mengajak pertemuan. Dari rayuan pertemuan hingga ke hamilan. Itu potret medsos. Dari catatan pujian hingga hujan-hujatan. Pertama berkenalan, saling memuji-muji, akhirnya hujat-hujatan. Kata-kata biadab yang keluar, kata-kata kasar yang keluar. Ya, di medsos kita hari ini. Kemudian apa lagi? Dari yang rasional hingga non-rasional. Lanjut. Coba lihat ini, modusnya, antara modus dan modis. Dia bilang, sayang, video call yuk. Aku penasaran mau lihat wajahmu yang cantik, kata si laki-laki. Kemudian, bilang si nenek, nanti aja sayang, lagi ada ayah. Kenapa? Karena mereka berkenalan tidak pernah menampakkan wajahnya. Hanya nampakkan foto-foto yang cantik dan tampan. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya bercinta lewat dunia maya itu terhalang signal, paket, dan tiket. Ya. Kemudian bercinta lewat dunia yang bermodal dengkul, terkecoh oleh penampilan, terkuras isi dompet. Lalu kalau dulu ada lagu jatuh cinta berjuta rasanya, gitu ya. Kalau sekarang tidak, jatuh cinta berjuta-juta habisnya. Sekarang jatuh cinta berjuta-juta habisnya. Lalu apa kata si cowok? Dasar cewek matre hardiknya. Kemudian si cewek bilang dasar cowok kere sergahnya. Oke, lanjut. Nah, anak sekalian, lalu apa respon kita? Bagaimana seharusnya kita melihat dunia digital kita pada hari ini? Kita bicara tentang akhlak. Apa sih akhlak itu? Ya, akhlak itu dari kata budi pekerti, perangai, tabiat, tingkah laku, dan sebagainya. Sebagaimana di surah 68 ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Ya. Innama bu'istu litamima makarimal akhlak. Kemudian ada riwayat Imam Malik bahwasanya aku Muhammad diutus tidak lain adalah untuk penyempurnaan akhlak mulia. Nah, Ahmad Hakim mengatakan bahwa akhlak itu kehendak yang dibiasakan. Kehendak yang dibiasakan. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Anak sekalian, inilah akhlak yang paling utama, adalah akhlak di mana sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan hari ini kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Boleh kita bernyanyi bersama? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo. Allahumma sholli sayyidina tibilku. Ayo suaranya.
ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Oke, lanjut. Nah, anak sekalian, lalu apa manfaat faedah kita mempelajari tentang akhlak itu? Yang pertama adalah meningkatkan derajat manusia. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dari makhluk yang sebaik-baik ciptaan. Lalu, kalau manusia itu tidak berakhlak, maka dia akan tergelincir, dia akan terjatuh di aspal. Makanya ayat berikutnya, asfala safilin, yaitu tempat yang paling rendah, aspal. Kalau manusia akhlaknya buruk. Yang kedua, faedah berakhlak itu menuntut kepada kebaikan. Dia akan selalu berbuat baik. Kalau orang yang punya akhlak. Akhlak dalam pembicaraannya, akhlak bergaulnya, akhlak di jalan raya, akhlak bertetangga, akhlak bermasyarakat, akhlak di sekolah. Itu kalau orang yang punya akhlak. Yang berikutnya adalah menunjukkan manifestasi kesempurnaan iman. Jadi orang yang berakhlak itu gambaran orang yang punya iman yang bagus. Kenapa? Karena orang yang beriman itu dia tidak pernah menyakiti dari lisannya, lewat lisannya itu tetangganya. Dia tidak pernah menyakiti dari perkataannya itu menyakiti temannya, pergaulannya. Inilah gambaran orang yang beriman. Kemudian menjadi unsur penolong di hari kiamat. Orang yang berakhlak itu menjadi penolong. Kenapa? Karena salah satu penyebab hancurnya seorang itu adalah karena akhlaknya yang buruk. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza suluhat suluhal jasada kullu wa idza fasadat fasadal jasada kullu ala wahyal qalbu. Kata Nabi, ketahuilah bahwa di dalam diri kalian itu ada segumpal, ya segumpal itu ya kita persingkat saja apa yang disebut dengan hati. Kalau hati itu baik, dia akan baik. Tingkah lakunya, kalau hatinya buruk, maka dia akan buruk. Lanjut. Nah, anak sekalian, ini sekarang yang terjadi hari ini adalah di mana medsos kita itu banyak yang negatif, di mana penyalahgunaan informasi. Banyak sekali informasi-informasi yang hoax, informasi-informasi yang meruntuhkan persatuan, informasi-informasi yang menyebabkan orang satu sama lain jadi bermusuhan. Ini yang negatif-negatif. Kemudian apa lagi? Penipuan. Anak-anak sekalian, karena ini kalian sudah dewasa semua, ya hari ini medsos kita itu Pak hanya 3P Pak. 3P menurut survei kawan-kawan saya di dunia medsos. Ya, kebetulan saya tadi punya sertifikat CDT itu sertifikat training, ya, digital training. Ya, saya ambil kelasnya itu. Itu menurut survei katanya medsos kita itu sekarang hanya 3P. Apa? Ya, kita buka saja HP kita hari ini, maka ada promosi tentang pemutih. Kosmetik pemutih. Apa-apa pemutih. Yang kedua P-nya apa lagi? Apa yang P yang kedua adalah apa? Pembesar. Produk-produk herbal dan sebagainya itu yang mengiming-imingi untuk menjadi besar. Yang ketiga apa lagi? Jadi pemutih, pembesar, pengeras. Ya, pembesar, pengeras. Jadi ditawarin yang mengeras-ngeraskan itu. Ini medsos kita hari ini. Ditawarkan tentang keras-keras itu. Nah, itulah sebabnya anak sekalian, itu pasti kita akan berpengaruh pada pikiran kita. Ketika berpengaruh pada pikiran kita itu, disitulah kita pentingnya punya akhlak terhadap diri kita sendiri. Kita mesti
malu dengan diri kita sendiri. Ya, kita mesti malu dengan diri kita sendiri. Kemudian apalagi penculikan. Apalagi hoax, berita pornografi dan sebagainya. Nah, apa pengaruhnya? Ini semua, anak-anak semua, maka kita nonton video berikut ini. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah
dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Ya, anak sekalian, betapa dahsyatnya pornografi itu. Yang usia-usia kita seperti ini itu sangat rentan sekali dengan persoalan-persoalan ini. Alhamdulillah, Anda yang hadir hari ini itu bagian daripada orang-orang yang untuk menyiapkan diri pada masa karena itu beri tepuk tangan yang meriah kepada panitia yang sudah menggagas acara pada hari ini. Ya, anak sekalian nih, data orang menggunakan internet. Nih. Ya, pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah mengambil manfaat sebaik-baiknya? Bapak menulis buku 14 karya tadi itu hanya menggunakan handphone. Hanya menggunakan handphone saja, nulis. Ada ide tulis, ada ide tulis, ada ide tulis. Ditulis, kalau ada ide, pas ada ide itu ditulis. Jangan dibiarkan. Ya kalau dulu Pak, secara manual ada ide ditulis, taruh di itu Pak, toples. Jadi ada ide, taruh aja situ. Nanti kalau pas ada jalan-jalan kemana, ada ide, taruh aja situ. Baru nanti kalau ada waktu, baru buka, baru kita tulis Pak. Nah itu, ide itu mahal. Ya, nah sekarang di buku pun kita bisa, di HP kita tulis, kalau ada ide tulis judulnya. Kita menulis apa, outline-nya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini anak sekalian, ya data di mana anak-anak kita, generasi muda, kita tuh belajar agama itu dari internet, akun sosial, media, dan blog itu 54%. Channel TV itu 48%. Ya, kemudian ini pengajian umum, majalah dan sebagainya itu. Nah, ini artinya apa? Rawan sekali kalau misalnya yang kita pelajarin itu ustadznya ustadz Facebook, murabinya murabi Twitter. Ya, jadi tetap kita harus ada orang yang bisa mendidik kita, mentor lah. Kalau di bahasa motivasi itu mentor. Ya, saya alhamdulillah banyak sekali membantu adik-adik itu yang misalnya mereka punya keinginan menulis, dia berkomunikasi, kita bantu. Kemudian kita bantu evaluasi. Ini yang kurang, ini mesti ditambahin seperti itu. Nah, kita penting cari mentor seperti itu. Baik. Nah, setiap individu itu akan ada perjalanan pulang anak semua. Siapa yang berani menjamin bahwa setelah pertemuan kita hari ini, berikutnya kita bisa bertemu kembali? Tidak ada yang bisa jamin. Ya, karena itu kita diminta untuk selalu mempersiapkan diri kepada persiapan masa depan, apa yang disebut dengan akhirat itu. Ya. Nah, kenapa orang mau bunuh diri seperti ini? Kenapa orang tidak produktif? Presiden waktunya sama dengan kita. Gubernur waktunya sama dengan kita. Ya, pemabuk-mabuk waktunya juga sama dengan kita. Kenapa yang lain punya karya, kita tidak punya karya? Nah, inilah pentingnya anak-anak sekalian. Mulai hari ini,
kalian itu harus punya yang namanya personal branding. Membranding diri. Salah satunya misalnya, kalau suka menulis, ya nulis, dibukukan. Bagaimana Pak cara membukukannya, menerbitkannya? Hubungin saya, nanti saya bantu komunikasikan. Murah. Ya terjangkau. Misalnya kalian ada tulisan tentang sosial, ada berapa orang, ada 10 orang, digabungkan. Bikin judul yang menarik. Jadi, begitu. Sekarang menerbitkan buku tidak repot-repot lagi. Kenapa? Karena bisa dijual secara pribadi. Begitu ya. Ini. Atau orang yang seperti ini. Hanya gara-gara ditinggal pacarnya dia sudah mau bunuh diri. Banyak. Hanya karena tidak lulus ujian nasional dulu, itu ada yang beritanya bunuh diri. Seperti ini. Ini apa yang disebut dengan belenggu diri. Inilah yang disebut dengan belenggu diri. Ya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mulai hari ini kalian lakukan yang namanya open your mind. Apa? Ya, teriakan semua bersama-sama. Apa? Yang pertama, buka hati kita, pikiran kita. Ya, buka pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita itu sesungguhnya seperti parasut. Parasut itu akan berguna kalau kita membukanya. Jadi kita buka pikiran kita. Nggak bisa lagi kita kolot-kolot begitu. Tidak bisa lagi kita mau bawa dengan gaya-gaya kita di kampung. Open your mind. Yang berikutnya apa? Open your heart. Buka hati kita. Karena kebenaran itu akan didapatkan pada hati kita yang kita selalu menerimanya, selalu membuka diri. Ya, selalu membuka diri. Yang berikutnya apa? Out of comfortable zone. Dan kita harus berani keluar dari zona kenyamanan kita. Apa zona kenyamanan kita, anak sekalian? Mungkin kalian, teman-teman lain, itu kalau sudah pulang sekolah, mereka leha-leha, tidur-tidur, main PS, dan sebagainya. Tapi kalian mengupgrade diri dengan cara aktif di OSIS. Yang lain, teman-teman, ketika masuk sekolah, datang di sekolah, kemudian dia selesai, yang pulang, dan seperti itu terus rutin selama 3 tahun. Tetapi Anda, anak-anak semua, mungkin mengupgrade diri dengan mencari ilmu. Mencari ilmu, dan sebagainya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan Anda harus berani keluar dari zona kenyamanannya. Ya, keluar dari zona kenyamanannya. Berikutnya, tetapi ingat, harus menjadi diri sendiri. Harus menjadi diri sendiri. Salah satu penyebab orang itu tidak percaya diri ketika dia berbicara karena dia suka membandingkan dengan orang lain. Dia suka membandingkan orang lain. Itulah rahasia waktu Bapak mengisi materi motivasi untuk atlet PON ke-18 di Kalimantan Timur yang targetnya 5 besar, alhamdulillah kita masuk 3 besar. Bapak ngisi materi tentang membangun percaya diri dan senam otak untuk penanganan stresnya. Yang kedua, be confidence, ya percaya diri. Prasyarat orang mau tampil itu salah satunya adalah jadi dirinya sendiri, tidak usah bandingkan dengan orang lain. Yang kedua, dia harus percaya diri. Salah satu yang disebut dengan percaya diri itu, Anda harus siap-siap yang disebut dengan menjual diri. Menjual diri. Ada yang protes? Sepakat menjual diri? Sepakat menjual diri? Anak sekalian, menjual diri sesungguhnya adalah menjual kemampuan yang kita miliki. Menjual diri itu berbeda dengan menjual tubuh. Oke? Menjual diri itu berbeda dengan menjual tubuh. Yang tidak boleh menjual tubuh. Yang kita boleh dalam ilmu marketing itu menjual diri, yaitu menjual tentang kemampuan yang kita miliki. Kalau kita merasa kurang, kita upgrade diri kita. Kalau kita merasa kurang, kita cari mentor. Cari orang-orang yang bisa mengatasi masalah-masalah kita seperti itu. Berikutnya adalah, jangan lupa, go and meet people. Terus bergaul, terus berinteraksi. Fantasi rupil ardi katanya. Berjalanlah kamu di muka bumi, cari pengetahuan.
Jangan hanya puas, hanya duduk-duduk di sekolahnya. Tapi cari di luaran sana, ilmu-ilmu seperti sana. Kalau ada training-training misalnya, pelatihan-pelatihan, itu yang bayarnya terjangkau, kita upgrade diri. Iya, upgrade diri. Insya Allah, Bapak akan buka kelas public speaking, sedang dirancang sama teman di Jakarta, dia yang IT-nya. Kita mau buka nanti pakai Zoom meeting saja. Kemudian terapi juga Ustadz. Terapi, saya sedang buat buku juga, judulnya Pandangan Pertama pada Tindakan Utama. Jadi kalau orang sakit gigi, di mana terapinya? Orang sakit kepala, di mana terapinya? Nah itu bukunya mau diterbitkan juga. Seperti itu ya. Networking adalah Carson untuk mencapai sukses. Jadi terus tambah teman, bergaul terus, cari teman baru, cari orang baru, yang positif, yang mengajak kita ke surga. Begitu. Lalu apa? Ini, mulailah kita kalau berbicara itu berdasarkan data, supaya tidak hasbun, supaya tidak NATO. Tahu NATO? No action, review only. NADO, no action, dreams only. Mimpi doang, tapi tidak ada actionnya. Jadi ini apa? Data, temuin orang, dan kita terus berpikir. Dan mulai hari ini, temukan keahlian dan kesukaan Anda dalam kehidupan ini. It is your life. Apa yang kalian suka anak-anak semua? Saya suka di organisasi, matangkan di organisasinya. Saya suka menulis, saya tulis. Saya suka bikin ini, lakukan begitu. Ya, lakukan itu, bukukan, presentasikan. Kemudian ajak orang-orang untuk memberikan tanggapan seperti itu. Bikin sesuatu di YouTube. Ya. Mulai hari ini, anak sekalian, seandainya kalian itu punya keikhlasan untuk bersedekah dengan Bapak, 70 orang ini yang mensubscribe YouTube Bapak, Selamat Said Sanib, itu berarti apa? Kita udah saling membesarkan, betul? Sama, kalian juga begitu, cari komunitas yang positif, orang-orang yang selalu mendorong kita untuk suksesan, seperti itu. Contoh, kami ada namanya JPK, Jaring Penulis Kaltim. Setiap bulan sekali bertemu, diarahkan. Bapak juga punya Sanggar Seni dan Budaya Benaung namanya, di Mogirejo sana. Kita berkomunikasi, ngobrol, cuma diatur waktunya, begitu ya, buat janji dulu seperti itu. Oke, berikutnya adalah, karena itu anak-anak semua kalian, kita harus berkomitmen. Apa berkomitmen itu? Mendaya gunakan potensi diri sendiri, sehingga menjadi lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Ini. Petakan hari ini, potensi saya ini apa? 5 tahun yang akan datang saya mau jadi apa? Begitu. Bapak 5 tahun 2024 itu punya target ke Karangpaci. Ya, ke Karangpaci. Ini target. Begitu. Kemudian apa lagi? Jika mampu membuat orang lain sukses dengan peran kita di sana. Kita bantu dia, mungkin pikiran, kalau ada duit bantu finansial, seperti itu. Jadi ada peran kita. Kemudian apa lagi? Jika mampu menghasilkan karya yang usia manfaatnya melebihi dari usia kita. Nah tadi itu, Anda mulai menulis, bukukan. Mungkin tidak bermanfaat hari ini, tapi orang lain nanti melihat, oh, si A lulusan MAN 2, lulusan SMA 1 dan sebagainya, dia punya karya. Namanya ini, judulnya ini, seperti itu. Ya. Berikutnya apa? Kita kalau bisa mampu menjadi rahmatan lil alamin. Apa menjadi rahmatan lil alamin? Membuat orang itu selalu termotivasi. Kehadiran kita bukan ancaman. Kehadiran kita memberikan kebaikan dan sebagainya. Dan itu dimulai dengan cara apa? Bersinergi, memanfaatkan perbedaan anak sekalian. Jadi kita ini tidak boleh semua sama. Tidak boleh semua sama dengan pikiran kita. Harus ada perbedaan. Misal, kamu punya apa? Aku punya tempat yang bagus di pinggir jalan. Kamu punya apa? Aku punya duit. Kamu punya apa? Aku punya waktu. Oke, gimana kalau kita bikin usaha? Aku punya tanahnya, kamu punya modalnya, aku tenaganya. Nah, itu namanya bersinergi dalam perbedaan. Ya. Akhirnya orang-orang
lagi kuliah kalang kabut, anak-anak semua sudah punya usaha, bahkan menghidupin dirinya, bahkan mungkin juga keluarganya. Seperti anak bapak, ya, anak bapak yang namanya Zulfa Zahro, itu melayani anak-anak futsal di Kalimantan Timur, Samarinda, jual-jual tapping, kaos kaki, dan sebagainya. Begitu. Alhamdulillah bisa cicil mobil 2.500.000 per bulan. Gajinya di Koninfo itu hanya 1 juta. Coba anak-anak. Dari usaha-usaha saja gitu. Yang penting kalian tadi mau berusaha, mau mencoba. Kemudian apalagi? Saling melengkapi. Tadi itu jangan dilihat perbedaannya oke, bersatu, kemudian saling melengkapi. Keterbukaan pikiran, saling percaya, menemukan cara-cara baru yang lebih baik. Nah, ini namanya orang berubah. Berubah itu melakukan pekerjaan sama dengan cara-cara yang berbeda. Ya, kemudian apalagi? Menyatukan kekuatan bersama. Ini namanya bersinergi. Ya, selanjutnya anak sekalian, akhirnya hidup kita ini, masa depan itu, umur itu dihabiskan untuk apa? Umur kita dihabiskan untuk apa? Kemudian ilmu yang kita dapat digunakan untuk apa? Kemudian apalagi harta yang kita dapatkan dari mana, untuk apa digunakan? Kemudian tubuh menjadi tua dan lemah untuk apa? Ya, dan inilah kesuksesan jangka pendek dan jangka panjang. Apa anak sekalian? Sesungguhnya kesuksesan jangka pendek itu adalah kullu nafsin zaikatul maut wa innama tawaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatad dunya illa mataul gurur. Ini anak-anak semua, sesungguhnya kesuksesan kita dalam jangka pendek itu adalah tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah diberuntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Ini kesuksesan kita anak-anak semua, masa depan dalam konteks jangka pendek. Lalu seperti apa kesuksesan jangka panjang itu? Yaitu yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakinu thayyibam fi jannatin adnin. Dzalikal fauzul azim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Demikian penyajian materi kita pada hari ini. Pastikan like, share, and subscribe YouTube Bapak Selamat Said Sanib. Tadi sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ialah pemaparan materi dari Bapak Said. Kesimpulan yang bisa kita ambil ialah kita sebagai generasi yang menjadi masa depan bangsa harus bisa menjaga perilaku kita, yang dimana sekarang medsos menjadi hal yang positif dan juga bisa menjadi hal yang negatif. Makna atau manfaat dari akhlak ialah meningkatkan derajat kita sebagai manusia, menuntut kita kepada hal yang baik, menunjukkan kesempurnaan iman kita, menjadi suatu yang dapat menolong kita di akhirat kelak. Teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Maka dari itu, kita sebagai manusia, kita sebagai generasi harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk terhindar dari hal-hal yang negatif, kita bisa membuka pikiran kita, buka hati kita, keluar dari zona nyaman, dan jadi diri sendiri. Setelah itu, kita harus percaya pada diri kita sendiri. Temui orang-orang dan berbaur dengan orang-orang yang positif. Karena dengan kita berbaur dengan orang-orang, kita bisa meniru hal-hal yang baik dari orang tersebut. Networking adalah keharusan untuk mencapai kesuksesan. Temukan jati diri kita dan kita harus langsung berkomitmen pada diri kita. Kalau kita gunakan potensi diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu tadi ialah kesimpulan yang bisa kita ambil. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan terlebih dahulu. Perkenalan, sebutkan kelas dan asal sekolah. Kami beri maksimal 3 pertanyaan untuk kalian semua.
Silakan yang ingin bertanya. Ya. Panitia minta tolong mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Ziza Akbar. Saya dari Mandua Samarinda. Saya dari kelas 11 IPS 1. Yang ingin saya tanyakan, mungkin pertanyaan saya ini juga mewakili anak-anak remaja pada saat ini, Pak. Jadi, kalau dari saya pribadi, saya ingin menanyakan, gimana sih Pak untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri? Mungkin ketika kita diamanahkan untuk mengisi suatu acara, kita berani untuk maju. Tetapi ketika kita sudah sendiri di rumah, setelah itu kita mengingat lagi nih kesalahan apa yang telah kita lakukan, sehingga kita jadi tidak percaya diri gitu Pak. Dan habis itu kita jadi ngebandingkan diri kita dengan orang lain. Saya rasa itu tidak terjadi di diri saya sendiri saja, melainkan itu sudah menjadi kesalahan dari remaja-remaja yang lain gitu Pak. Jadi poin inti pertanyaan saya bagaimana cara menghilangkan rasa tersebut. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, ada yang ingin bertanya? Cek. Perkenalkan, nama saya Ajwa Suryananda Putra dari kelas 11 IPA 3 asal sekolah Mandua Samarinda. Dek, halo, agak jauh sedikit mic-nya. Iya, Pak. Jadi nggak terlalu ya. Cek. Asal terdengar aja ya. Di sini saya akan menanyakan bagaimana ketika kita punya teman yang sudah kecanduan pornografi dan kita menyikapinya itu bagaimana Pak? Dan kita tahu dia tuh udah kecanduan dan dia juga tahu kita tuh bakal ngasih tahu dia untuk mengajak dia ke jalan yang baik, tetapi dia menolak Pak. Dia kekeh dengan keinginannya sendiri. Itu bagaimana kita menanggapinya Pak? Dan bagaimana kita menyikapi teman kita tersebut. Sekian, terima kasih Pak. Silakan pertanyaan ketiga, mungkin dari teman-teman perwakilan OSIS ada yang ingin ditanyakan? Ya, yang di belakang. Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Salam dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menanyakan tentang pernyataan Bapak, yaitu open your mind and open your heart. Kita bisa, menurut saya Pak, bagaimana caranya supaya kita bisa membuka pemikiran kita dan bisa membuka hati kita. Karena di masa pandemi ini Pak, banyak teman-teman di antara kita yang dulunya itu dia sangat periang, ekstrovert, namun karena ditekan pandemi ini, dia menjadi seorang introvert, pendiam, dan mungkin sangat keras kepala, Pak. Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dengan paksa gitu, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Itu tadi ialah pertanyaan terakhir. Silakan kepada Pak Said. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu gimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dan tidak membandingkan dengan orang lain. Yang kedua yaitu cara menarik teman. Dan yang ketiga poinnya membuka hati dan pikiran. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan ke temannya yang sudah bertanya. Anak sekalian, dalam ilmu public speaking itu, ketika kita menggunakan mix, itu kalau bisa diukur begini. Ini ya. Nih, ini kalau tidak terdengar,
diangkat lagi sedikit, tidak terdengar, diangkat lagi sedikit. Jangan langsung kita menggunakan mic langsung ke dalam begitu. Itu suaranya nanti akan menggema. Nah, ini salah satu juga untuk membuat daya tarik dari suara kita itu supaya tidak, kan kalau begini kan nyaring betul tuh. Jadi sedang saja ini dimulai dari cara seperti itu. Yang kedua, anak sekalian, ada ungkapan tidak ada audien yang tidak tertarik. Yang ada adalah penyajian materi yang tidak menarik. Tidak ada audien yang tidak tertarik. Yang ada adalah penyajian materi yang tidak menarik. Materinya sama. Jamnya sama. Yang satu hidup penyajian materinya, yang satu boring. Oke. Tidak ada audien yang tidak tertarik, yang ada adalah penyajian materi yang tidak menarik. Ini salah satu public speaking yang Bapak mau sampaikan. Yang kedua, tampil di panggung kehormatan tanpa persiapan, siap-siap turun tanpa kehormatan. Tampil di panggung kehormatan tanpa persiapan, siap-siap turun tanpa kehormatan. Untuk menarik kita, pembicara sebagai menarik, maka lakukan metodenya apa yang disebut dengan sentuh, gugah, dan ubah. Apanya disentuh? Yang disentuh itu adalah bahwa seseorang itu ketika menyerap informasi, menyerap ilmu itu ada 3. Ada yang disebut dengan visual, ada yang disebut dengan auditory, ada yang disebut dengan kinestetik. Jadi ketika kita berbicara, maka fasilitasi 3 hal itu tadi, yaitu orang-orang visual di mana mereka merasa nyaman kalau seorang pembicara itu menampilkan dari bahasa tubuhnya yang bagus. Bahasa tubuhnya, atau ada gambar-gambar, atau ada slide-slide seperti itu. Auditory adalah orang-orang di mana mereka yang mengandalkan menyerap informasi itu lewat pendengaran. Karena itu mesti kita jelas mengucapkannya dari A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Bagaimana cara senyamnya? Cara senyamnya kita bisa lakukan, misalnya A, ada Raja Maha Kaya. E, Ede, Reje, Mehe, Keye. I, Idi, Riji, Mihi, Kiyi. O, Odo, Rojo, Moho, Koyo. U, Udu, Ruju, Muhu, Kuyu. Lalu bagaimana yang kinestetik? Yang kinestetik adalah di mana mereka itu merasa nyaman kalau ada gerakan-gerakan apa yang disebut dengan ice breaking. Ice breaking dulu, dicairkan suasana dulu. Ya, senam otak, apa dan sebagainya. Itu ada kelasnya anak-anak semua. Ice breaking itu ada sertifikatnya dan kita bisa mengajar. Ya, ice breaking. Yang berikutnya adalah supaya kita tetap tampil percaya diri itu tidak boleh mendiskon diri. Apa maknanya? Maksudnya, mendiskon diri adalah di mana ketika kita tampil sebagai pembicara, kita mengatakan, mohon maaf, saya hadir kali ini itu kurang persiapan. Mohon maaf, saya hadir hari ini itu karena saya menggantikan orang. Mohon maaf, saya berbicaranya tidak fasih bahasa Inggris. Needs audience, orang-orang yang tertarik tadi dengan kita omong-omong berkaitan, tidak berkaitan dengan kepentingan mereka, itu mereka langsung down. Mereka tutup limbiknya, komunikasinya langsung mereka tutup. Tidak boleh mendiskon diri. Tidak boleh mendiskon diri. Tampil saja. Ketika diundang, tampil. Pertama tadi apa anak sekalian? Persiapan itu penting. Yang kedua, tidak boleh mendiskon diri. Yang ketiga adalah bagaimana pembicaraan kita menarik itu sentuh, gugah, dan ubah. Apa yang disentuh? Yang disentuh adalah kinestetiknya, auditorinya, dan visualnya. Ya. Yang kedua, jadilah diri kita sendiri, tidak boleh
kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu bagaimana gerakan-gerakannya? Itu kita bisa lakukan dengan cara ini jantung. Anak sekalian, ini jantung ditekan-tekan begini. Katakan, ya Allah, sekalipun saya sering berbicara depan orang banyak, saya gugup, saya ikhlas dan saya pasrah, ikhlas dan pasrah. Kemudian tune in itu kita bayangkan bahwa kita sedang berbicara di hadapan orang banyak. Nah, seperti itu. Kemudian kita merasa gugup, keluarkan semua. Habis itu kita bayangkan, kita mengatakan bahwa saya semakin nyaman, saya semakin rileks. Majulah kita jadi pembicara. Ini rahasia dari ilmu public speaking. Jadi itu katakan, ya Allah, sekalipun saya sering masuk angin, saya sering sakit kepala, saya ikhlas dan saya pasrah, baru tekan gini, tekan sini 33 kali, di sini 33 kali, sini 33 kali, sini 33 kali, sini 33 kali. Ini ada tulang sini. Ya, di sini, baru di bawah sini, baru tarik napas. Alhamdulillah. Salah satu penyebab orang gugup, anak sekalian, ketika dia berbicara, tarikan napasnya di mic terdengar. Itu orang gugup. Atur memang napas kita. Oke, itu yang agak memerlukan waktu. Yang kedua, caranya adalah kita ya pukul-pukul ini 7 kali, kemudian kita tekan-tekan gini. Ini jantung nih. Gini. Ya, gini. Gini. Ya, pukul-pukul itu baru jalan. Ya, ini rahasianya salah satu cara kita menghilangkan gugup. Ya, kita menghilangkan gugup tadi bisa dengan cara tapping. Ya, yang paling penting adalah anak sekalian dalam membangun percaya diri kita sebagai pembicara itu hanya 2 hal saja. Apa itu? Yang pertama, penguasaan materi. Makanya penting persiapan. Yang kedua adalah berkaitan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri berarti adalah berkaitan dengan psikologisnya. Makanya tadi dilakukan dengan cara begini, tekan-tekan begini, begitu kemudian tarik napas yang dalam, keluarkan, tarik napas dalam, jangan ditahan. Seperti itu. Cukup? Cukup? Oke. Berikutnya tadi apa? Cara menyikapi teman yang kecanduan pornografi, Pak. Ya, cara menyikapin, sekali lagi anak sekalian, satunya kata dan perbuatan, berarti kita harus memberikan contoh yang baik pada dia. Harus memberikan contoh. Kalau kita bagian yang mengajak teman kita juga bagian daripada masalah, dia tidak akan pernah mau mengikuti kita. Kenapa? Karena tidak ada keteladanan, betul nggak? Dimulai dari sikap kita. Dimulai dari pribadi kita dulu yang menarik. Ya, seperti itu. Kemudian ajak dia diskusi, ajak dia ngobrol. Tidak usah yang berat-berat. Tanya misalnya, bro, kira-kira kalau kita seperti ini terus, kebanggaan apa yang kita bisa berikan pada orang tua kita? Bro, kalau kita begini terus, kira-kira kebanggaan apa yang kita bisa berikan pada sekolah kita? Ajak ngobrol, kemudian baru ajak tentang masa depan. Tanya, cita-citamu kira-kira mau jadi apa? Dia bilang mau jadi seperti ini. Ajak dia untuk ditulis. Anak sekalian, cita-cita, dreams kita itu bagusnya ditulis. Kayak Bapak itu mencari leluhur di Thailand. Kebetulan Ibu Bapak itu dari Thailand Selatan. Asli orang Thailand Selatan. Ya, dari Thailand Selatan, bercita-cita tahun 2013 bisa ke Thailand. Pada saat Bapak ikut pelatihan di Bandung, di Puncak Bogor, Bapak tulis 2012 punya keinginan bagaimana bisa bertemu dengan keluarga leluhur di Thailand. Alhamdulillah, belum sampai 2013, di 2012-nya sudah kami berjalan ke sana. 14 orang kami ke Thailand Selatan. Hitungannya tuh neng song sam si ha hok cet pet kausip gitu ya. Itu cara menghitungnya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik. Terakhir apa? Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, itu poinnya cara membuka hati dan pikiran, Pak. Gimana? Cara membuka pikiran dan hati, Pak. Oh ya. Kau boleh berikan senyuman untuk semua orang, tapi tidak hatimu untuk semua orang. Ya. Open your mind.
ya, buka pikiran kita dengan cara apa? Dengan cara bergaulnya, nak. Cari orang-orang positif, cari komunitas-komunitas positif, cari orang-orang yang selalu memotivasi kita. Kesukaannya apa? Olahraga apa? Nah, kan pasti ada komunitas-komunitas itu, ya komunitas-komunitas itu yang disebut dengan open your mind. Kemudian yang kedua, tidak harus mesti berkaitan dengan olahraga saja. Ya terus kita upgrade diri intinya. Upgrade diri itu terus meningkatkan kualitas diri. Ya, meningkatkan kualitas diri. Misalnya kita nih paham betul, oh saya nih kalau berbahasa kurang, ambil kursus bahasa Inggris. Oh saya mau belajar public speaking, hubungin saya. Oh saya mau belajar bagaimana membaca karakter seseorang lewat tulisan tangannya, hubungin saya, gitu kan? Dan sebagainya. Itu namanya mentor. Open your mind dan open your heart. Buka hati itu juga termasuk dalamnya adalah bagaimana kita selalu melihat orang itu positif. Jangan bawanya curiga melulu. Sakit hati itu tidak bahagia. Orang yang tidak bahagia itu salah satunya itu tergantung dengan merek. Menyiksa diri. Apa-apa mau penampilan dengan merek yang branded. Itu juga termasuk menyiksa diri. Jadi buka pikiran kita, cari teman, cari mentor, ya kemudian hati kita juga seperti itu. Cukup? Ya, masih ada waktu atau kita closing? Udah cukup, Pak. Cukup ya? Ya, pastikan anak semua Bapak minta sedekahnya untuk subscribe Selamat Said Sanib. Oke? Kemudian kirim punya kalian ke WA Bapak, tadi sudah ada. Ya, atau dicatat ulang 0813 4665 1919. Kirim YouTube kalian ke Bapak, nanti Bapak subscribe dan Bapak kirim ya ke yang lainnya. Demikian anak-anak semua. Terima kasih atas kepercayaannya. Kalau ada kekurangan, mohon disempurnakan. Bukan karena hari ini indah lantas kita berbahagia, karena kita berbahagia maka hari ini menjadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi jawaban terakhir. Terima kasih kepada Pak Said atas jawabannya. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Selamat Said Sanib yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa datang di gedung ini secara langsung di tengah kesibukannya. Baik, selesai sudah sesi materi pertama pada hari ini. Terima kasih, kami kembalikan ke MC.